Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada. Baik. Satu fasal lagi insyaallah. Fasal fi raf'il yadaini 'inda takbir. Sunnah mengangkat tangan. Kapan mengangkat tangan disunahkan? Baik, cara mengangkat tangan. Cara mengangkat tangan adalah, sebelum kita masuk ke sunnah mengangkat tangan, cara mengangkat tangan ketika takbir atau ketika i'tidal adalah tangannya tidak rapat dan juga tidak renggang. Kemudian sebagian ulama mengatakan agak ditekuk ke depan, bukan diluruskan seperti ini. Ditekuk ke depan, dia sampai mana diangkatnya? Sampai sejajar dengan telinga atau bahu. Jadi orang yang mengangkat sampai telinga tepat, orang yang mengangkat sampai bahu tepat. Dan ini nggak perlu dihadapkan kiblat benar-benar lurus gitu, nggak perlu. Jadi antum mengangkat normal aja udah cukup. Ngangkat normal begini udah cukup nih. Angkat normal begini udah cukup. Jadi nggak perlu begini. Nggak perlu begitu. Nggak perlu. Para ulama tidak mengajarkan. Jadi sudah cukup. Ya ada orang yang begini kan sengaja gitu. Harus dihadap ke kiblat, ini rapat. Nggak ada itu. Nggak ada syarat seperti itu. Cukup angkat biasa. Antum arahkan di antara pundak dan telinga itu sudah cukup. Atau misalnya ada orang yang harus nempel ke telinga, itu pun nggak disyaratkan. Tidak disyaratkan nempel ke telinga. Sejajar dengan telinga atau pundak itu sudah cukup. Jadi ya, jari-jarinya itu sejajar dengan telinga, telapaknya sejajar dengan pundak, udah cukup. Makanya ngangkat normal biasa aja sudah pas gitu. Nggak perlu diapa-apain pun udah pas. Normal aja biasa. Atau ngangkat normal biasa udah pas. Allahu Akbar, udah pas. Nggak perlu dianeh-anehkan. Ya, ada yang kayak gimana? Diangkat lebih tinggi. Allah Akbar. Ada yang Allah. Dianeh-anehkan itu. Nggak ada, para ulama nggak begitu gitu. Antum bisa lihat Imam Masjidil Haram, Imam Masjidil Nabawi, kalau misalnya mereka sholat, ya rekamannya kan ada. Rekaman mereka sholat tarawih, rekaman sholat 5 waktu. Nggak aneh-aneh. Allahu Akbar. Nggak aneh gitu. Orang Indonesia yang aneh-aneh. Ada beginilah, ada apalah, ada yang sampai aneh-aneh, aneh. Baik, itu sampai tadi, sampai ada yang begini dibalik ya, dibalik. Kemudian kapan kita disunahkan mengangkat tangan? Yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi. Hanya pada 4 tempat saja kita disunahkan mengangkat tangan. Yusannu disunahkan raf'ul yadaini mengangkat tangan fi arba'ati mawadi, pada 4 tempat. Jadi hanya 4 tempat disunahkan mengangkat tangan. Selebihnya kalau mengangkat tangan bagaimana? Makruh. Selebihnya kalau mengangkat tangan maka makruh. Hanya 4 tempat yang sunnah. Yang pertama, inda takbiratul ihram. Yang pertama ketika takbiratul ihram. Jadi dalam takbiratul ihram ada rukun 2, ada sunnah 1. Apa rukunnya? Rukun melafalkan, rukun qauli, Allahu Akbar, yang sudah kita bahas sebelum liburan. Syarat-syarat sahnya apa saja? Mudah-mudahan masih ingat. Ya. Kemudian ada niat yang juga harus dihadirkan ketika takbiratul ihram. Dan yang ketiga ada sunnah. Sunnah apa? Mengangkat tangan. Sebagian orang mengira yang wajib itu ngangkat tangannya. Bukan, yang wajib itu lafadz Allahu Akbar. Sehingga kalau misalnya ada orang sholat nggak ngangkat tangan, Allahu Akbar, sah nggak? Ya sah. Karena ini sunnah. Mengangkat tangan itu sunnah. Ya. Jadi lafadznya yang wajib, angkat tangannya sunnah. Jadi dalam satu waktu ada 3 kegiatan di sana, ada qauli, kemudian ada fi'li, ada ma'nawi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selesai. Itu yang pertama, inda takbiratil ihram. Yang kedua, wa inda ruku', ketika akan ruku'. Sama gerakannya seperti takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung ruku'. Dan disunahkan mengucapkan takbirul intiqal namanya. Takbir yang wajib hanya 1 takbiratul ihram saja. Lafaz takbir yang wajib hanya sekali, Allahu Akbar di awal. Sisanya sunnah. Sisanya sunnah. Allahu Akbar mau ruku ngangkat tangan. Mungkin perbedaan antara yang ikhwan dengan yang akhwat. Kalau yang akhwat itu dianjurkan untuk merapatkan tangan, ya, merapatkan siku ke badan ketika mengangkat tangan. Karena ini lebih dekat ke sifat malu. Jadi tidak mengumbar badannya. Kalau yang ikhwan tidak masalah kalau agak lebar. Kalau yang ikhwan tidak masalah agak lebar
jarak pundak ya, agak dilebarkan tidak masalah. Tapi kalau yang akhwat, ya, para akhwat dirapatkan. Itu lebih utama buat para akhwat. Termasuk ketika ruku sujud itu disunahkan untuk dirapatkan. Wa inda ruku', kalau misalnya ada yang nanya dalilnya apa? Dalilnya dalam riwayah Imam Al-Baihaqi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan cara salat yang berbeda untuk wanita. Dalam Sunan Al-Baihaqi. Wa inda ruku', kemudian ketika akan ruku', wa inda li'tidal, dan ketika bangkit dari ruku' mau i'tidal, itu sama. Nah, ini 3 insyaallah dipahami karena berurutan ya. Takbiratul ihram, ruku', kemudian bangkit dari ruku' mau i'tidal. Wa inda li'tidal. Ada yang keempat, kapan yang keempat? Ketika berdiri. Dari mana berdirinya? Wa indal qiyami minat tasyahudil awal. Ketika berdiri dari tasyahud awal, bukan setiap berdiri. Ada sebagian orang setiap berdiri itu takbir. Ini makruh kalau sengaja. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Oh lupa, ya udah, nggak masalah. Tapi kalau sengaja maka makruh. Dan sifat takbirnya sama, semuanya sama. Ya, tangannya tidak renggang, tidak rapat, kemudian sedikit tekuk. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tidak ada yang beda. Misalnya sami Allah jadi begini nggak ada gitu. Sami Allahu liman hamidah. Atau misalnya yang lain tidak ada. Tidak ada yang berbeda. Sifat takbirnya antara satu tempat di tempat yang lain ini sama. Jadi keempat tempat ini sifat takbirnya sama semuanya, tidak ada perbedaan. Dan ketika berdiri kita disunahkan takbir hanya setelah tasyahud awal. Adapun ketika berdiri pada rokaat yang ganjil, mau ke rokaat genap, maka ini tidak ada pengangkat tangan, langsung dari duduk istirahat langsung berdiri dan langsung sedekap. Allahu Akbar. Tidak ada mengangkat tangan. Kalau takbir intiqalnya sunnah. Ucapan Allahu Akbarnya tetap sunnah. Tapi mengangkat tangannya itu tidak disunahkan. Bahkan makruh kalau sengaja dilakukan. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian beberapa hal yang berkaitan dengan takbir. Tadi kita bahas syarat-syarat Al-Fatihah. Kemudian tasdid dalam surat Al-Fatihah dan juga mengangkat tangan ketika takbir. Bagian berikutnya ini ada syurut sujud. Bagian berikutnya masalah sujud. Insya Allah akan kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Apabila ada yang tanyakan, dipersilakan. Silakan. Boleh sedikit, jangan banyak-banyak. Apakah boleh makmum itu gerakannya lebih lambat dari imam? Jawabannya wajib. Wajib makmum bergerak setelah imam bergerak. Yang pertama, ya, yang pertama. Batasnya sampai sejauh mana? Apakah ada batas berapa menit gitu? Nggak ada. Batasannya adalah jangan sampai terlewat dari 2 rukun fi'li. Jangan sampai terlewat 2 rukun fi'li, 2 rukun gerakan. Jadi kalau misalnya antum sedang baca Al-Fatihah dan imam belum selesai, berarti masih ada kesempatan menyelesaikan baca Al-Fatihah sampai imam apa? Sampai imam bangkit menuju duduk di antara 2 sujud. Kok bisa? Itu kan 4 berarti. Ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara sujud itu kan 4 berarti. Katanya 2 tadi. Dua gerakan fi'linya adalah 2 gerakan fi'li yang panjang. Apa itu yang panjang? Semuanya panjang kecuali i'tidal dan duduk di antara 2 sujud. I'tidal dan duduk di antara 2 sujud itu bukan gerakan fi'li yang panjang, jadi nggak dihitung. Jadi kehitungnya dia ruku dengan sujud saja. Maka ketika imam bangkit dari sujud, dia belum ruku, nah ini bisa batal. Maka berarti harus imam sudah sujud. Udah dia harus ruku. Dan insya Allah kita nggak akan mungkin telat baca Al-Fatihah imam sujud. Kayaknya imam i'tidal pun kita selesai baca Al-Fatihah insya Allah. Ya kan? Kecuali kalau misalnya sholat yang di mana? Di daerah Jawa. Ada orang Jawa sini. Di daerah mana itu? Yang sholat 20 rakaat 7 menit itu.
Oh, itu nggak tahu kalau saya gitu ya. Amin. Nah, itu waliyadzubillah, kalau sebagian ustadz kita atau sebagian para kiai kita menganggap itu adalah talaub, bermain-main dalam sholat. Itu nggak boleh, haram. Haram. Jangan diikuti. Kalau misalnya ada orang yang sholat begitu, jangan diikuti dan jangan dipopulerkan gitu ya. Jadi seakan-akan itu sholat yang benar gitu. Enak di sini loh, sholatnya cepet loh. Walaupun kamu 11 rakaat dan saya 20 rakaat, tapi selesainya saya dulu. Enggak dong gitu. Sholat itu bukan cepat-cepat, bukan yang cepat siapa cepat, bukan lebih cepat lebih baik sholat itu ya. Sholat itu adalah yang paling bagus, yang paling santai, yang paling rileks, yang paling tartil bacaannya, begitu. Allah Ta'ala. Ada lagi tanyakan? Sudah cukup jelas? Silakan, Saira. Apa makna dari merapatkan shaf ketika sholat? Merapatkan shaf ketika sholat adalah tidak membiarkan ruang yang bisa diisi oleh satu orang. Tidak membiarkan ruang yang bisa diisi oleh satu orang. Lalu sifat berdiri itu bagaimana yang tepat? Sifat berdiri yang tepat adalah membuka kaki cukup 1 jengkal. 1 jengkal itu sejarak apa? Sejarak bahu udah maksimal ini. Ngikutin bahu aja. Bahu kita itu apa sih? Paling sejengkal lebih dikit kan? Segitulah sifat berdiri yang paling tepat. Boleh nempel nggak satu kaki dengan kaki yang lain? Boleh. Yang penting jangan sampai mengganggu. Boleh, yang penting jangan sampai mengganggu. Kalau misal nih, rakaat pertama itu desek-desekan. Orang pada pengen di rakaat pertama desek-desekan. Rakaat kedua masih renggang. Mana yang lebih utama? Salat di rakaat kedua antum bisa lebih rileks, bisa lebih khusyuk, nggak sentuh-sentuhan, atau tetap ikut di rakaat pertama tapi desek-desekan? Lebih utama mana? Lebih utama mana? Pahalanya lebih banyak mana? Pahalanya lebih banyak mana? Saya lebih banyak mana? Kenapa lebih banyak yang di rakaat yang di shaf kedua? Rakaat shaf pertama dan shaf kedua lebih utama mana? Shaf pertama. Orang yang desek-desekan dan orang yang nggak desek-desekan, pakai logika aja lah, lebih khusyuk mana? Yang nggak desek-desekan. Pahalanya lebih besar mana berarti? Yang nggak desek. Nah, pahala yang nggak desek-desekan tapi di rakaat kedua dengan pahala shaf pertama yang desek-desekan lebih besar mana? Hah? Maka lebih utama shaf kedua. Kenapa? Karena ada kaidah al-fadilatu, keutamaan, al-muta'alliqah bidzatil ibadah, keutamaan yang berkaitan dengan zat ibadah. Khusyuk itu zat ibadah bukan? Bagian dari ibadah bukan? Bagian dari ibadah. Maka ini aula, ini lebih utama bimuraati daripada menjaga al-fadilah, keutamaan al-muta'alliqah bimakaniha au zamaniha. Paham? Keutamaan yang berkaitan dengan zat ibadah lebih utama untuk dijaga daripada menjaga keutamaan yang berkaitan dengan tempat atau waktu. Masalah shaf ini tempat, masalah zat ibadah atau tempat? Masalah tempat. Zatnya tidak ada kaitan dengan shaf. Betul, shaf pertama itu lebih utama, tapi ada yang lebih utama dari shaf pertama. Apa itu? Khusyuk. Karena khusyuk adalah zat ibadah. Maka kaidah ini bisa melahirkan cabang-cabang yang lain. Intinya adalah bahwa menjaga keutamaan yang berkaitan dengan zat ibadah itu lebih diutamakan daripada menjaga keutamaan yang berkaitan dengan waktu ataupun tempat. Misal, sholat sendirian tapi di masjid, sholat berjamaah tapi di rumah, lebih utama mana? Dari kaidah yang tadi, coba lahirkan, coba ambil kesimpulan dari kaidah yang tadi. Sholat sendirian di masjid dengan sholat berjamaah di rumah,
lebih besar pahalanya mana? Di mana? Jamaah di rumah. Jamaah di rumah itu lebih besar pahalanya. Kenapa? Karena jamaah itu zat ibadah. Sedangkan masjid itu tempat. Keutamaan tempat ya, kecuali kalau di masjidnya Masjid Nabawi, beda lagi. Beda lagi. Atau misalnya sholat di awal waktu sendirian atau menunggu jamaah. Walaupun agak molor sedikit. Menunggu jamaah walaupun agak molor sedikit, itu lebih utama. Kenapa? Karena jamaah itu adalah zat ibadah, sedangkan awal waktu itu berkaitan dengan waktu. Begitu. Ini penting ya kaidah ini. Mura'atul fadilah al-muta'alliqah bidzatil ibadah aula bimura'atil fadilah al-muta'alliqah bimakaniha au zamaniha. Begitu. Seperti itu, ya. Jadi sifat berdirinya kita paham, nggak perlu berdesak-desakan, apalagi misalnya sampai ngangkang-ngangkang ngejar orang lain gitu. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah diajarkan oleh para sahabat, dan itu lagi-lagi dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang kebanyakan gitu. Ya, mungkin dia cuma baca, oh sunnah merapatkan saf, akhirnya dia rapat gitu. Bukan begitu, makanya lihat penjelasan para ulama gitu. Kalau misalnya kita melihat hadis itu jangan langsung dipahami sendiri. Makanya orang Indonesia ketika ke Madinah, ketika ke Mekah mereka aneh sendiri. Kok Syekh Madinah gak gitu-gitu amat? Emang gak gitu-gitu amat, antum aja yang begitu. Syekh Madinah biasa aja salatnya gitu. Enggak ada sampai ngangkang-ngangkang gitu, ngerapat-rapat, enggak ada. Begitu ya. Allahu taala alam. Hakada. Akhir. Ada yang tanyakan? Cukup jelas? Ya ikhwan, Sugeng mau nanya lagi? Enggak ada. Oke, nanya? Faz? Fi soal? Yakfi? Dafa? Hafiz? Zam? Ngantuk? Akhir. Kalau tidak ada yang tanyakan, kita akhiri sampai di sini. Fanaktafi bihada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Dan saya ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kembali di Karim Bil Quran. Semoga antum betah untuk masuk ke semester yang kedua ini dan antum mendapatkan keberkahan dalam menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Fa aqulu qawli hadza astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni minka ilma wa anilni minka fahma. Qum ilal ilmi halumma wabtaghil majda muhimma wabtaghil majda